Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Anda sangat beruntung klik video ini karena apa? Karena saya akan memberikan secara gratis bagaimana kesalahan umum yang sering terjadi saat pecatur melakukan catur cepat ala Magnus Carlsen. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan pecatur pemula yang dilakukan tanpa disadari menurut Magnus Carlsen. Ini bukan menurut saya ya. Saya ngambil data dari DeepSeek ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video jangan berpikir bahwa ini opini saya pribadi, bukan, ini berdasarkan pengalaman daripada Magnus Carlsen. Oke, bagaimana kesalahan-kesalahan umum daripada pecatur pemula yang menurut Magnus Carlsen salah? Kesalahan yang pertama misalnya menyamakan atau menyederhanakan permainan dengan cara yang pasif ya. Misalnya ya, banyak orang mengira bahwa gaya Magnus Carlsen ini sangat fluid ya, atau bermain aman tanpa inisiatif, atau biasa disebut dengan permainan posisional ya. Contoh misalnya menghindari konflik posisional penting hanya karena takut komplikasi misalnya. Ya, solusinya kesederhanaan Carlsen bersifat dinamis ya. Tekan lawan dengan kontrol ruang dan bidak terhubung, bukan menghindar. Contoh misalnya, langsung kita praktekkan ya. Kita ambil contoh pada pertandingan e-sport World Cup yang di Riyadh kemarin waktu Magnus Carlsen berhadapan dengan Hikaru Nakamura. Jadi mereka dihadapkan pada permainan Armageddon. Dan saya melihat Magnus Carlsen sangat-sangat luar biasa. Dia melakukan teknik posisional tapi tidak terlalu pasif. Dan ya, menekan Hikaru Nakamura dengan kontrol ruang dan bidak terhubung. Langsung saja kita ke contohnya. Nah, ini permainan daripada Hikaru Nakamura versus Magnus Carlsen ya. Di sini Magnus Carlsen menang hanya karena nakalnya posisional ya. Posisional yang punya inisiatif tentunya ya, dan melakukan ikatan-ikatan. Langsung saja kita ke partai krusialnya ya. Jadi saya tidak mengulang dari awal, tapi kita langsung ke partai krusial atau momen krusialnya ya. Bagaimana Magnus Carlsen menang dengan teknik ikatan ya. Ya, ikatan dan posisional ya. Nah, ya di sini Evaluasenberg mengatakan bahwa Magnus Carlsen sangat unggul ya, tapi posisinya juga rawan ya. Posisi daripada Magnus Carlsen ini rawan. Rajanya rawan diserang oleh Hikaru. Tapi yang membedakan Hikaru dengan Magnus Carlsen itu adalah karena ikatan. Ikatan daripada benteng Magnus yang ada di B8. Ikatan benteng inilah yang menjadikan Magnus di sini unggul ya. Kalau kita lanjutkan permainan misalnya, ya pada saat itu Hikaru memainkan gajah E2 skak. Kemudian Magnus mendorong raja ke G1. Hikaru Nakamura di sini memainkan gajah C4 ya. Ini sangat berbahaya sekali ya. Kenapa? Karena kuda Hikaru ini sangat berbahaya sekali ketika ya, kalau misalnya nih Magnus tidak hati-hati ya melakukan langkah sembarang misalnya ya. Contoh misalnya seperti ini. Maka ini sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya. Ya. Ini yang terjadi ya kalau Magnus Carlsen tidak teliti. Jadi di posisi seperti ini Magnus Carlsen memainkan posisional yang sangat bagus, yaitu dengan mematikan serangan-serangan brutal dari lawan, yaitu langsung saja ya sikat kuda. Itu kelebihan daripada Magnus Carlsen. Ya, posisional ala Magnus Carlsen itu bukan posisional yang pasif ya, tapi penuh dengan inisiatif. Jadi ini salah satu inisiatif daripada Magnus Carlsen, yaitu menghajar kuda Hikaru Nakamura. Dan sebentar lagi Hikaru Nakamura akan menyerah guys ya, pion kali pion, kemudian ya gajah Magnus skak di H7, raja dimainkan ke H8,
Kemudian Magnus menarik gajah ke F5 dan di langkah selanjutnya Hikaru melakukan langkah blunder yaitu Raja G8. Blunder total. Yap, Magnus mengusir menteri. Ya, menteri dimainkan ke F3. Sekak. Ya, raja dimainkan ke H8 dan ini pun akan terjadi skakmat. Jadi permainan daripada Magnus itu bukan posisional yang pasif ya, tapi posisional yang aktif ya, sangat-sangat inisiatif. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya misalnya. Kesalahan yang kedua misalnya, manajemen waktu yang buruk. Jadi menurut Magnus Carlsen, ada banyak pecatur pemula dengan manajemen waktu yang buruk. Terlalu lama di fase stabil, lalu terburu-buru di akhir permainan kritis. Dan ini juga sering saya lakukan. Ya, ketika stabil, kemudian di langkah paksa, saya itu lama berpikir ya. Contoh misalnya menghabiskan 5 menit untuk 10 langkah pembukaan, lalu hanya punya 30 detik untuk 15 langkah endgame. Ya, apa solusinya? Alokasikan waktu, kemudian pembukaan 10-15% total waktu ya untuk pembukaan, kemudian middle game 50% sampai 60%, kemudian di end game 25-40% ya. Kita ambil contoh misalnya ya, Magnus Carlsen berhadapan dengan Ali Reza. Ini yang mengantarkan Magnus Carlsen menang ya. Kita ambil contoh pada partai e-sport kemarin ya, yang di Riyadh kemarin ya. Langsung saja kita ke contohnya. Oke, kita ambil partai Magnus Carlsen berhadapan dengan Ali Reza Firoja. Nah, pada partai ini Magnus megang buah hitam, sementara Ali Reza Firoja megang buah putih. Nah, sejauh ini posisi masih imbang dan waktu juga nggak terjauh beda ya. Magnus punya waktu 9,18 detik, sementara Ali Reza punya waktu 8,19 detik. Tapi ada perubahan signifikan ya setelah langkah berikutnya. Ali Reza banyak menghabiskan waktu, kontrol waktu yang sangat buruk. Ya, ini kan posisi stabil ya, seperti yang contoh kedua tadi itu. Ini posisi stabil, tapi Ali Reza memakan waktu yang sangat banyak banget, yaitu ya hanya untuk mendorong gajah ke B3 juga ya, atau menarik gajah juga waktu yang sangat banyak dibutuhkan. Kemudian Magnus merespon dengan dorongan pion ke D5. Nah, ini juga waktu yang sangat banyak ya. Nah, di sini perbedaan waktu itu ya, ketika Ali Reza pion kali pion, kita perhatikan di sini Magnus waktunya 9 menit ya. Ini termasuk catur cepat ya. Jadi perbedaan waktu 2 menit itu sudah sangat jauh sekali guys ya. Ali Reza 7,30 detik ya. Kemudian pada langkah selanjutnya Magnus Carlsen langsung sikat pion ya, kuda kali D5. Ali Reza memainkan gajah D2. Magnus benteng E8. Ali Reza Queen C2 dimainkan. Nah, di sini perubahan waktu yang sangat signifikan. Di sini Ali Reza ya menghabiskan waktu kurang lebih 2-3 menit ya hanya untuk mendorong menteri ke C2 ya. Padahal ini kan posisinya posisi stabil ya, bukan posisi terjebak ya. Nah, saat ini Ali Reza mulai kolaps ya. Penanganan waktu yang sangat buruk ya. Kemudian Magnus memainkan gajah ke E6. Ali Reza benteng D1, kita percepat ya. Kita percepat ya. Nah. Oke, kita percepat ya, guys. Nah, di sini ya, kontrol waktu yang perubahannya sangat signifikan, kurang lebih 3 menit ya perbedaannya. Ini pada catur cepat sangat-sangat banyak sekali ya perbedaannya. Nah, Ali Reza melakukan blunder ya. Kenapa? Karena waktunya sudah menipis ya.
Ali Reza berpikir, waduh waktu saya ini udah mau habisnya. Ini kan langkah blunder ya. Kenapa? Karena ya ini bisa di korbanin ya gajahnya. Nah, dikombi kan jadinya. Nah, kita perhatikan di sini. Oke, kita perhatikan di sini. Dan di sini Ali Reza menyerah. Ya menyerah kemana lagi coba? Waktunya juga sudah mepet sekali, beda 3 menit ya. Catur cepat itu beda 3 menit itu sangat-sangat riskan sekali ya. Ini salah satu contoh ya, ini contoh kedua. Oke, kita masuk ke contoh ketiga. Kemudian kesalahan ketiga misalnya memaksakan endgame tanpa persiapan. Ya, memaksakan pertukaran demi endgame tapi tanpa kelebihan materi atau posisi ya. Contoh misalnya menukar ratu saat struktur bidak lemah atau raja belum aman. Solusinya apa? Baru paksa endgame jika struktur bidak lebih baik, raja lawan lebih rentan, Anda punya minor piece aktif, gajah atau kuda yang aktif. Ya, jadi memasangkan endgame juga tanpa persiapan itu sangat riskan sekali ya. Jadi Magnus itu mengajak lawannya ke endgame itu karena ada strateginya ya, bukan cuman mengandalkan doa gitu atau mengandalkan modal nekat gitu, bukan ya. Kemudian terlalu mengandalkan intuisi tanpa dasar. Ini kesalahan yang sangat sering ya, mengabaikan perhitungan karena ingin seperti Carlsen yang intuitif ya. Pada faktanya, intuisi Carlsen itu dibangun dari 500.000 dan posisi teranalisis. Bayangkan 500.000 permainan dalam permainan catur. Bayangkan 500.000 guys, intuisi Carlsen itu dibangun dari situ. Sementara ya kita baru main catur, belum nyampe 1.000, belum nyampe ratusan ribu, sudah mengandalkan intuisi ya nggak bagus ya seperti itu ya guys ya. Kemudian apa solusinya? Latihan intuisi dengan memecahkan taktik harian 5-10 menit per hari. Kemudian mempelajari game historis seperti Capablanca, Karpov, dan lain sebagainya. Kemudian bermain posisi ya, tes posisi tanpa engine ya. Jadi jangan dikit-dikit pakai engine, dikit-dikit pakai engine, jangan seperti itu ya guys ya. Kemudian yang kelima misalnya resiko berlebihan tanpa kalkulasi. Ya, meniru sisi agresif Carlsen di posisi inferior tapi tanpa skill penyelamatan permainan. Contoh misalnya serangan buta saat ketinggalan bidak hanya karena Carlsen sering balikkan keadaan. Solusinya, ambil resiko hanya jika lawan sedang time trouble atau waktunya sudah mepet. Posisi memiliki jalan pelarian atau escape square. Anda punya kompensasi jelas atau kontrol pusat aktivitas peace ya. Kemudian mengabaikan psikologi diri sendiri ya. Fokus menekan psikologi lawan, tapi emosi sendiri tidak terkontrol. Pada faktanya, Carlsen tetap tenang karena stamina fisik, lari, sepak bola, dan meditasi. Jadi sebenarnya Magnus Carlsen itu tidak hanya mengandalkan nekat gitu, tidak mengandalkan doa, tapi dia juga ya berlari, sepak bola, dan sebagainya. Apa solusinya? Solusinya tarik napas 3 detik tiap habis langkah. Hindari mouse slam atau memukul mouse saat kesal. Ya walaupun Magnus Carlsen waktu berhadapan dengan Gukes Domaraju pernah mendobrak meja ya kan. Magnus Carlsen juga manusia guys. Tapi overall ya pada umumnya Magnus Carlsen itu dalam bermain itu sangat-sangat tenang guys. Kemudian istirahat 5 menit setelah 2-3 game ya. Jangan langsung berlanjut. Kemudian tidak adaptif dengan gaya lawan. Memaksakan gaya universal ini kesalahan yang paling umum ya. Memaksakan gaya universal Carlsen tanpa menyesuaikan lawannya. Apa tip dari Carlsen? Pemain yang taktis ya seperti Nepomniachtchi, ia memainkan endgame teknikal. Versus pemain solid seperti Caruana, ia menciptakan komplikasi dinamis. Jadi tergantung lawannya. Kalau lawannya taktis seperti Nepomniachtchi,
ia memainkan endgame taktikal ya. Jadi Ian Nepo itu dihabisi di endgame. Sementara kalau Caruana itu ia menciptakan komplikasi dinamis ya. Kalau pemain solid itu ciptakan komplikasi dinamis. Ada banyak tuh seperti garpuan, kemudian pinning dan lain sebagainya. Apa solusinya? Pelajari lawan dalam 3 atau 5 langkah pertama. Apakah ia suka bertukar piece? Bagaimana reaksinya di posisi simetris ya. Jadi 2 atau 3 langkah atau 5 langkah pertama itu kita sudah mempelajari permainan lawan, apakah dia posisional, apakah dia taktikal gitu, ya. Caruana itu lebih posisional ya atau, si Nepomniachtchi itu lebih taktikal. Jadi kalau taktikal itu di end game kita habisi, kalau dia permainannya solid, maka ciptakan komplikasi yang sangat dinamis. Kemudian ada kunci perbaikan ala Carlsen ya, jangan tiru hasilnya, tiru prosesnya. Fokus pada latihan terarah seperti 70% taktis dan endgame 30% pembukaannya. Kemudian review game tanpa endgame, identifikasi satu kesalahan kritis per endgame. Kemudian konsistensi bermain 10-15 game rapid sehari selama sebulan atau 100 game sebulan tanpa analisis. Contoh kesalahan-kesalahan fatal di rapid ya, permainan rapid. 1, bidak terisolisasi, kemudian aktivitas raja ya, kemudian ya time trouble ya. Ini kesalahan-kesalahan umum yang mempertahankan bidak isolasi terlalu lama, kemudian raja pasif di endgame, panik, kemudian langkah acak, langkah brutal ya. Cara Carlsen menghindari ya, segera tukar atau dorong jadi kekuatan ya kalau misalnya bidak terisolasi. Pindahkan raja ke pusat sejak move 30 ya. Kemudian gunakan increment ya untuk improvement atau jangan sampai remis ya, tapi ya mengulang-ulang permainan juga nggak jadi masalah untuk apa, untuk menaikkan increment-nya. Apa quotes daripada Magnus Carlsen? Quotes yang paling akhir dari Magnus Carlsen adalah, catur cepat adalah seni membuat kesalahan kedua les. Artinya, biarkan lawan berbuat salah lebih dahulu, jangan jadi pihak yang kolaps di detik-detik terakhir. Latih kesabaran posisional dan ketajaman endgame. Disitulah sihir Carlsen sebenarnya terletak. Wow, luar biasa. Jadi main catur itu nggak hanya main catur ya, tapi 2-3 langkah kita harus menganalisis, oh ini permainannya taktikal, oh ini permainannya posisional dan sebagainya ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.